Selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, selamat sore. Senang sekali saya boleh kembali bersama-sama mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini bersama kita semua. Biarlah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita, biarlah kita boleh bersatu teduh sejenak. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oh Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Tuhan, this is us God. Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan pada kami semua Tuhan. Tak terhitung Bapa, betapa besarnya Bapa, betapa luasnya Tuhan kasih-Mu pada kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Yesus. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami jiwa yang berfokus pada Engkau saat ini Bapa. Kami boleh meninggalkan segala apa beban pikiran masalah yang ada saat ini Tuhan. Tuhan, Kau mau pegang semua itu Bapa. Biar pada saat ini Tuhan, kami boleh mengarahkan hati kami kepada Engkau Yesus. Allah satu-satunya Allah yang kami sembah. Pada saat ini kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengangkat suara kami, angkat hati kami Tuhan. I lift our voice to you God. Biarlah kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berkati kebaktian ini dari awalnya pada akhirnya Tuhan. Berkati semua tim yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Berkati pendeta Vincent yang akan membawa firman-Mu nanti Bapa. Kamu pakai dia, urapi dia Tuhan. Bila apa yang boleh keluar melalui lidah bibirnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Untuk boleh berbakti bersama dengan kami. Tuhan, inilah kami Yesus. Inilah kami. Kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Juru Selamat kami yang kami sembah, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami undang bangkit berdiri, jemaat. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. The splendor of the King, glory in majesty, let all the earth rejoice, let the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his foot, and tremble at his foot. Say it, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how
It's to His hands. It's to His hands. And time in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead three in one. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. Say how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Name above all names. Name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Say it again, name above all names. Name above. You are worthy of all praise, Jesus. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Say again, setengah suara katakan how great is our God. I saw my Savior God. Say how great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, Jesus. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Sekarang ketika engkau berada di rumah yang didedikasikan bagi Yang Maha Tinggi, berhentilah sejenak dan renungkan di mana sesungguhnya iman dan pengharapanmu tertambat. Janganlah kami menaruh kepercayaan kepada politisi, juga tidak kepada guru manapun yang hanyalah manusia seperti kami. Nafas setiap manusia akan berhenti pada hari itu, segala cita-cita fana mereka pun lenyap. Tetapi kerajaan Allah tetap selama-lamanya, turun-temurun sampai bumi, bulan dan bintang tidak ada lagi. Hanya kepadamu kami memuji, Tuhan yang kekal. Kami akan memujimu selama kami hidup. Kami akan bernyanyi bagimu selama jiwa kami ada.
you made. So I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe. This is where I believe. You are more than enough for me. You are faithful, God. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Say joy of the Lord. Joy of the Lord. Joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord. Joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless his name. All that is within me say, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have the joy of the Lord. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless his name. All that is with me say, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy, say it one more time, let it rise up. Let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, joy of the Lord, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless his name. All that is within me say, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk, saudara.
Nas pembuka diambil dari Ayub 37. Demikian sabda, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari lawannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala keras seperti cermin tuangan? Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Kami bersona oleh karya-Mu ya Tuhan. Kami sujud menyembah di hadapan kebesaran. Kami takut dan gentar akan Engkau. Namun kami percaya pada kasih setia-Mu yang kekal. Kita angkat kemudian hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
syukur kita bisa menyanyikan lagu tersebut dengan sukacita, bahwa kepercayaan kita, bahwa percaya kita berdasarkan di dalam tangan Tuhan. Amin. Marilah kita sekarang bersama-sama menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, tersungkur di hadapannya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama minggu lalu. Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai, siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan tanpa pengetahuan? Bersiaplah seperti laki-laki, aku akan bertanya kepadamu, dan engkau memberitahu aku. Ya Tuhan, kami mengakui dosa kami. Sering kami berbicara tanpa mengerti, meragukan hikmat-Mu dan melupakan kuasa-Mu. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Kami menyombongkan diri seakan hidup kami dalam kendali penuh. Kami lupa bahwa Engkaulah pencipta dan kami hanyalah ciptaan yang lemah. Siapakah yang menutup laut dengan pintu gerbang ketika laut itu keluar dari dalam kandungan? Ampunilah kami ya Tuhan, karena sering kami takut pada kekacauan dunia dan tidak mempercayai Engkau yang berkuasa atasnya. Kasihanilah kami ya Allah yang Maha Kuasa. Ajarlah kami hidup dengan rendah hati, percaya pada kuasa dan kasih-Mu, dan bersandar hanya kepadamu. Amin. Amin. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without You, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need You, Jesus. Lord, I need You. Oh, I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need You. Since runs deep, Your grace is more. Grace is found, is where You are. Where You are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Say, Lord, I need You, Lord. Lord, I need You. Oh, I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need You. So teach my song to rise to You. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on You. Jesus, You're my hope and stay. Lord, I need You. Oh, I need You. Every hour I need You. My
one more time, Lord. I need you, Jesus, Lord. I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Bagaimana besarnya kuasa Allah yang meletakkan dasar bumi, demikian pula besarnya kasih karunia-Nya yang menghapuskan kesalahan kita. Syukur kepada Allah. Kami hidup oleh anugerah-Nya dan berjalan dalam pengampunan Kristus. Amin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. You may be seated. All right, children, please come forward. Okay. Come on, Nayla, you may be seated.
So I'm holding this. I think the sound is bounced back. It's bouncing back to me, echoing. Okay, you know what this is? Water, and you know what this is? A cup or a glass, an empty glass, right? So this is what I'm gonna do. I'm gonna do a magic trick. Ooh, no. Okay, here you go. I put the water inside the cup. You see? What is this now? A cup of water, a glass. It doesn't change, right? So, you know what this is? A spoon. Look what I'm doing here. Okay, what is this now? Water still, right? It doesn't change. Does it change? After I stir it? No, it doesn't change. Okay. All right, now look at this. I got what's called salt. Okay, this is salt. Okay, you see this? I put a lot of salt here in this cup of water. That's right. You tell me when to stop. Stop. Okay, good. All right, let's see now. I'm grabbing my spoon again. All right, what do you see now? A cup of salt water, but can you tell if this cup of water is salty? From outside, just still look like a glass of water, right? You cannot tell whether, that's salty or sweet or just water. No, you cannot really tell. Okay, now, let's do this. Okay, you know what this is? Sugar. This is not just a sugar. This is an old people's sugar. It's called Splenda, okay? When you are as old as me, you start taking this. So here you go. Okay, I don't want to drop this glass. Here you go. I put 3 packs of Splenda old people's sugar inside of it, all right? And I'll take my magic spoon. All right, what do you see now? Still water. Can you tell whether it's sweet or salty or just water? No. You know because you see me pouring a little bit messier. I think it's because I stir it so fast. But wait a little bit, and when all the little micro bubbles settle, everything will look like just water. What I'm trying to say is this, kids. Life is just a lot of time like this, right? We cannot really see what God is doing in our life. Perhaps God is putting salt, putting sugar, and mixing it up. All we gotta do is it's just life. Where is God? Where is He in action in our life? We cannot see what He is doing in our lives, right? All we see is just like life. This is just my life. I don't know whether I cannot really feel it. But this is something. The Bible says that God is in action. Say it together. God is in action all the time. You know, whether He is mixing salt into our life or mixing sugary stuff into our life, whatever He is doing, we cannot see it, but we know that God is in action. And that is the thing. Sometimes we cannot see because His thought is way better than our thoughts. And His way is far higher than our way. We got a scripture here. All right, read it together, everybody. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth,
So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kids, when you think that you cannot see God and you cannot feel God, just remember that just like this glass of water, see, it's clear now. No micro bubble, right? But you know that God is in action, steering your life to be a better life to get. Right? The Bible said, Romans 8, for in everything God works for the good. Let us pray. We thank you, Lord Jesus, for these little children, the little children of God. Bless them now as they learn more about you. They learn about your wisdom. They learn about your thought that is higher than their thoughts, that higher than any geniuses on earth. So we thank you for your wisdom. We thank you for these children. Let them learn more about you. Let them know you and see you in their lives. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. All right, go. Now let us, mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman, mempersiapkan hati kita untuk firman itu dinyatakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu bersama dengan kami. Ketika kami membuka Alkitab, kami mendengar sabda-Mu, biarlah sabda itu bagaikan benih yang ditaburkan di dalam hati kami. Dan biarlah hati itu menerimanya dengan baik. Yang menjadi tanah subur agar benih itu, agar firman itu berbuah di dalam tingkah laku dan perkataan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang hina dina ini, sehingga apa yang disampaikannya hanyalah kata-kata dari Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 18. Ayub 38 ayat 1 sampai 18. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membuang laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas serangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Ayub 40 ayat 1 sampai dengan yang kelima.
Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu ya Tuhan? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Khotbah ketiga dalam seri khotbah Ayub. Ada 2 macam penderitaan di dalam dunia ini. Yang pertama adalah penderitaan yang dapat dijelaskan. Penderitaan yang dapat dijelaskan itu kurang lebih contohnya adalah ketika kita mengabuse, menyalahgunakan tubuh yang diberikan Tuhan, dan penyakit itu datang. Kurang lebih begitu, ketika kita suka sekali makan junk food, setiap pagi, sore, dan malam makan McDonald, makan es krim, terus minum minuman keras. Sudah pasti tahu kita kelanjutan ceritanya, suatu hari jantung kita mulai berdetak tidak normal, tahu livernya ada gangguan, kolesterol naik, dan sebagainya. Itu penderitaan yang bisa dijelaskan. Kemudian ada lagi ketika melihat keadaan kota yang sedemikian semrawut, banyak orang orang miskin yang tidak terurus, banyak orang wanita yang widower yang tidak terawat, karena pemerintah kota tidak melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, dan mereka banyak rakyat yang menderita. Nah, itu penderitaan rakyat yang menderita itu adalah penderitaan yang disebabkan, ada penjelasannya. Dan kemudian tentu saja kita tahu bahwa ketika kita berbuat dosa, maka ada konsekuensinya. Contohnya Adam dan Hawa. Cerita Adam dan Hawa jelas dan gamblang. Mereka diperintah Tuhan jangan makan, tapi mereka makan. Maka penderitaan itu datang. Dikutuk dengan kerja keras, rasa sakit, bahkan kematian. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan yang tidak dapat dijelaskan. Dan benar-benar tidak bisa dijelaskan, yaitulah penderitaan yang dialami Ayub. Penderitaan yang dialami Ayub adalah penderitaan yang misterius. Bahkan Ayub sendiri tidak tahu kenapa aku ini menderita. Ayub itu adalah orang benar, tidak bercela di hadapan Tuhan, yang menjauhi segala macam kejahatan, namun dia menderita seakan-akan dia adalah orang paling berdosa di dunia ini. Betul nggak? Minggu lalu kita belajar bahwa teman-teman Ayub bahkan mencoba menjelaskan kepada Ayub sumber penderitaannya. Oh, kamu itu menderita karena kamu itu berdosa. Ngaku, coba ngaku dosa. Tapi mereka salah, kita tahu kan. Dan inilah misterinya. Misteri hidup. Kadang penderitaan itu tidak punya jawaban langsung. Bukan karena hukuman Tuhan, bukan sekedar sebab akibat. Karena makan, maka kita sakit. Karena kita berdosa, maka kita mati. Tapi itu adalah bagian penderitaan ini adalah yang dialami Ayub adalah bagian dari kenyataan yang lebih dalam, yang hanya Allah yang tahu jawabannya. Saya rasa kita semua, kalau enggak kebanyakan dari kita pernah berada di posisi Ayub. Betul enggak? Mungkin kita tidak dalam skala yang sama seperti Ayub, tapi cukup dekat lah. Ketika kita merasakan kehilangan yang tidak masuk akal, atau penyakit yang datang dan merasa aku ini hidup sehat. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan seperti Ayub. Kenapa tahu-tahu aku sakit sedemikian? Atau keheningan diamnya Tuhan ketika kita berdoa.
Tuhan jawablah doaku, tapi selama bertahun-tahun Tuhan tidak pernah menengok, menjawab doa kita. Nah, kisah Ayub adalah kisah seorang laki-laki yang kehilangan segalanya, kita tahu. Keluarga, kesehatan, mata pencarian, reputasi, ya duduk di atas abu. Tubuhnya penuh borok sementara teman-temannya menyuduhnya menyembunyikan dosa. Jika Anda membaca, jadi saudara membaca kitab Ayub seluruhnya, maka saudara akan menemukan bahwa meskipun Ayub tetap setia dan tidak bercela di hadapan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan sekalipun, Ayub tetap masih komplain, berseru kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa aku harus mengalami semua ini? Jadi saudara bisa buka di Ayub 6, pasal 6 atau pasal ke-9. Ayub berkata kepada Tuhan, ajarlah aku akan diam, tunjukkanlah di mana aku bersalah. Bahkan Ayub berkata, mengapa aku menderita? Kenapa aku menderita padahal aku tidak berbuat salah? Dengan kata lain demikian. Ayub juga berkata di dalam pasal ke-19, kenapa Allah memperlakukan aku seperti musuh? Aku kira aku ini teman, sahabat Tuhan. Aku membela Tuhan. Aku hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan-akan memperlakukan aku seperti musuh, bebuyutan? Sehingga aku harus menderita sedemikian rupa. Kemudian juga seperti klasiknya orang-orang kita, semacam kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ayub juga membandingkan dirinya dengan orang fasik, orang berdosa. Kenapa orang fasik makmur sementara orang benar seperti aku menderita? Ayub 21 berkata, mengapa orang jahat tetap hidup menjadi tua dan bertambah kuat? Anak-anak mereka bertumbuh dengan aman di sekeliling mereka, keturunan mereka ada di depan mata mereka. Membandingkan, si Ayub membandingkan, aku ini hidup benar tapi hidupku semelekete kayak begini. Seakan-akan Ayub ingin berada di dalam ruang sidang berhadapan dengan Allah langsung, di mana dia bisa mengajukan perkaranya dan menuntut penjelasan. Ia ingin jawaban. Ia ingin tahu apa yang telah dilakukannya terhadap Allah sehingga dia harus melalui segala sesuatu kesusahan yang begitu berat. Coba bayangkan, bahkan seorang Ayub, orang benar pun tidak tahan kalau tidak tahu apa penjelasan dari segala penderitaan yang harus dia dilaluinya. Seakan-akan Ayub berseru, jawablah aku Tuhan, jelaskan aku. Okelah, aku bersedia melalui penderitaan ini, tetapi paling tidak Tuhan, Engkau bisa menjelaskan kepadaku mengapa aku harus menderita. Dan di pasal ke-38 Allah datang menjawab Ayub di dalam badai. Kalau saudara baca Alkitab dari awal sampai akhir, saudara akan mengetahui bahwa badai itu simbol kemisteriusan dan simbol kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Jadi Tuhan di tengah-tengah badai topan, di tengah angin ribut dan segala macam bencana itu, Tuhan itu masuk dan menjawab Ayub. Dan Allah berbicara kepada Ayub di dalam badai. Yang menarik adalah Tuhan itu tidak menunggu agar badainya si Ayub itu reda dulu untuk Tuhan menjawab. Tetapi Tuhan menjawab ketika Ayub itu sedang di dalam badai topan kehidupannya. Luar biasa sekali. Dan ini alih-alih memberikan penjelasan kepada Ayub, kalau saudara baca sendiri, saudara akan menemukan bahwa Allah justru memberikan pertanyaan demi pertanyaan, puluhan pertanyaan kepada sang Ayub. Setiap pertanyaan menunjukkan sebuah kebenaran dan perspektif Ayub yang terlalu sempit untuk mengetahui apa itu penjelasan Allah. 4 pasal berikutnya, 38, 39, 40, 41. 4 chapter, 4 bab, Tuhan menjawab dengan pertanyaan.
Dimulai dengan ayat yang kedua, pasal 38 ayat kedua. Siapakah dia yang mengacaukan rancanganku dengan perkataan tanpa pengetahuan? Bersiaplah seperti laki-laki. Dengan kata lain, be a man. If you're going to get my answer, you gotta be a man first. Be a man, dan aku akan menanyai engkau, dan engkau harus menjawab aku. Tuhan membalik, gitu. Ayub demand, Ayub menuntut penjelasan, tetapi Tuhan membaliknya. Oke, kamu mau jawabanku, bersiaplah kamu. Kalau kamu bisa menjawab seluruh pertanyaanku ini, maka aku akan menjawab engkau. Dengan kata lain begitu. Dan Tuhan memulai ayat keempat, di manakah engkau Ayub? Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah jika engkau memiliki pengertian. Maksud dari pertanyaan ini adalah Ayub tidak ada ketika Allah meletakkan dasar bumi, betul nggak? Ayub tidak ada bersama Allah ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah sudah ada sejak semula dengan kuasa, hikmat, dan kekuatannya, dan Ayub boro-boro lahir, belum ada. Orang tuanya juga belum ada. Dengan kata lain, Ayub, jika engkau tidak bisa menjawab hal-hal yang akan kutanyakan kepadamu, jangan berkata engkau berhak mendapatkan penjelasan dari aku. Dan Tuhan meneruskannya berbab-bab, berayat-ayat pertanyaan. Siapakah yang menentukan ukuran bumi ini? Tentulah engkau tahu. Siapakah yang mengulur tali pengukur atasnya? Pada atas, apakah sendinya ditegakkan, atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersama-sama bersorak-sorai, dan semua anak Allah lah bersorai. Siapakah yang membendung laut dengan pintu ketika laut itu memancar keluar dari rahim, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayub menuntut jawaban, tetapi Allah memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ayub. Pertanyaan-pertanyaan Allah kepada Ayub memang tidak bisa dijawab, dan itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Ayub sebenarnya tidak berhak untuk menuntut jawaban dari Tuhan. Apa yang Allah coba katakan kepada Ayub adalah, Ayub, kamu itu bukan Tuhan, aku Tuhan, akulah Tuhan. Dan engkau Ayub tidak akan pernah menjadi Allah seperti aku. Engkau menuntut jawaban, engkau menuntut penjelasan. Oke, siapa sebenarnya kamu itu? Engkau bukan Allah, akulah Allah. Aku bisa memberi penjelasan kepada kamu kalau aku mau memberikan penjelasan itu kepada kamu. Dan aku tidak akan memberikan penjelasan itu kepadamu bila aku tidak mau memberikan itu kepadamu. Kamu bisa menangis, marah, throw tantrum. Kau bisa membenci aku atau mencintai aku, tapi kalau aku tidak mau memberi jawaban kepada kamu, penjelasan kepada kamu, apa yang kamu mau perbuat terhadap aku. Dengan kata lain, Ayub, sadarlah bahwa engkau hanyalah manusia kecil di hadapan aku. Saudara, ketika kita mendengar suara Tuhan yang begitu sinis, seakan-akan kita merasa, wah Tuhan ini kayak gitu ya, kok kejam ya, kok begitu semena-mena terhadap Ayub. Ayub itu hanya menuntut, menanyakan jawaban. Kasih satu aja kata, oh kamu itu berdosa, oh kamu itu begini. Sudah puas si Ayub ini mungkin. Tetapi mengapa Tuhan seakan-akan semena-mena kepada si Ayub? Dan itulah misteri Tuhan. Ayub merasa ditinggalkan pada waktu itu, betul nggak? Ayub merasa sendiri dan ditinggalkan. Keluhannya, aku berseru kepadamu ya Allah, tetapi engkau tidak menjawab aku. Ayub 30, dia berkata demikian. Dia menangis di dalam penderitaan yang sangat. Tetapi di pasal ke-38 sesuatu berubah ketika Tuhan menjawab melalui badai. Dan perhatikan ini saudara, dan inilah pelajaran buat kita pada siang sore hari ini. Allah mungkin tidak memberikan Ayub penjelasan.
Allah mungkin tidak memberikan Ayub jawaban yang diinginkan oleh Ayub, tetapi ia memberikan Ayub kehadirannya. Di dalam badai itu Tuhan hadir, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub. Allah tidak mengutus malaikat atau wakilnya untuk datang dan menyatakan sabdanya kepada Ayub, tetapi Allah hadir dengan dirinya sendiri kepada Ayub. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jadi di dalam cerita ini diharapkan kita menyadari bahwa Allah tidak tinggal jauh di surga. Ia masuk di dalam badai yang dialami Ayub pada saat itu. Dan Allah berbicara di dalam badai tersebut. Dan itulah penghiburan buat kita semua, bahkan ketika kita tidak mengerti apa maksud dari penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kekecewaan, keputusasaan yang kita harus lalui di dalam dunia ini. Bahkan ketika kita merasa hidup ini tidak adil, bahkan ketika kita merasa jawaban itu tidak pernah datang, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita pegang di dalam hidup ini. Di pasal yang 40, setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Allah, Ayub tidak lagi berdebat. Ayub berkata, "Aku hina. Bagaimanakah aku dapat menjawab engkau? Aku menutup mulutku dengan tanganku, sekali aku berbicara tetapi aku tidak punya jawaban. 2 kali tetapi aku tidak menambah lagi." Jawaban Ayub itu tidak menunjukkan keputusasaan atau udahlah, I give up on you God. Aku menyerah wes. Aku udah tidak mau tahu tentang apapun juga tentang engkau ya Allah. Itu bukan. Tetapi itu adalah jawaban penyerahan diri. Ini adalah damai yang datang ketika kita sadar bahwa kita tidak harus tahu akan segala sesuatu. Kita tidak perlu tahu akan segala misteri di dalam dunia ini, termasuk penderitaan yang kita alami, karena hanya Allah lah yang punya hak untuk tahu. Dan diamnya Ayub adalah diam dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Itu adalah momen ketika hati Ayub beralih dari komplain, dari menuntut jawaban, menjadi percaya atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai yang harus dilaluinya. Dan itu, teman-teman, saudara-saudara, adalah tindakan iman yang terbesar. Ketika kita berdiam diri, berserah di hadapan misteri Allah. Jadi saudara, Ayub ingin mengajarkan kepada kita pada hari ini kebenaran yang sangat besar yang mengalir, yang ada di dalam kitab suci kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara, akan selalu ada misteri di dalam dunia ini. Misteri tentang kehidupan, misteri tentang penderitaan yang tidak akan pernah kita pahami. Tetapi misteri itu bukan berarti ketiadaan. Allah tidak pasif di dalam hidup kita, dan kita harus tahu itu. Yang memerintah atas ciptaan, Ia menopang kehidupan kita, dan dalam kasih Kristus, Tuhan Allah sendiri masuk ke dalam penderitaan kita. Tuhan Allah menjelmakan diri menjadi anak manusia, yaitu Kristus Yesus, dan masuk di dalam penderitaan kita. Jadi setiap kita menderita, setiap kita merasakan sengsara, ingatlah Kristus yang berada di dalam penderitaan kita. Semoga hari ini saudara dikuatkan oleh Ayub dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita bersama kita. Amin.
tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempat ku bersahur, jangkar hidupku kuat di dalammu. Dalam hadiratmu ku tenang. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempat ku bersahur, jangkar hidupku kuat di dalammu. Dalam hadiratmu ku tenang. Aman bersamamu, ku tenang selalu. Walau badai menderu, walau badai mengamuk, namun hatiku teduh bersamamu. Walau di lembah kelam, di tengah persoalan, ku tetap tenang bersama dirimu. Oh Yesusku, aku tak akan takut, aku tak akan ragu. Kau menggenggam tanganku melewati setiap musim. Ku selalu percaya, Kau selalu setia, tak pernah meninggalkanku sendiri. Tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempat ku bersahur, jangkar hidupku kuat di dalammu. Dalam hadiratmu ku tenang.
Jemaat yang undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat, marilah kita mengakui iman dan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat pada sore hari ini. Konsultasi pastoral. Seperti biasa bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi bisa menghubungi Pendeta Vincent Ariswara melalui nomor telepon yang tertera di warta. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun pada minggu lalu, itu adik Erin Gunawan 16 September. Ini putri dari Iwan dan Esther, tidak hadir hari ini. Selanjutnya juga 18 September Bapak Kevin Effendi tidak hadir juga. Selanjutnya pemahaman Alkitab akan diadakan pada hari Selasa jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk boleh join, datang bersama, untuk boleh belajar bersama lebih dalam lagi mengenai Alkitab kita. Selasa 7 malam, ya 7 malam, jam 7 malam. Tanggal 23 September. Kotak saran, anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang telah disediakan secara elektronik ataupun ada di depan sana. Untuk info lebih lengkap mengenai jadwal pelayanan, firman petugas, donatur konsumsi, kehadiran serta persembahan dapat dilihat dalam warta jemaat mingguan. Selanjutnya, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Saya lihat Grace sebelah kiri saya, Grace Agustin ini salah satu elder beberapa tahun, mungkin 15 tahun ya Grace ya, ada ya. Welcome back Grace, bersama ini Grace Agustin, bersama twin sisternya. Welcome back, selamat datang kembali. Sebelah kanan saya ada Martin. Welcome back again Martin. Dan di belakang Martin ada Om dan Tante. Ini cucunya Tera. Yes. Selamat datang juga Om Tante. Dan saya rasa sekian warta jemaat. Terima kasih. Tadi sangat senang melihat Mary udah jalan kemari, puter-puter gitu ya. Udah sehat, puji Tuhan. Kita tetap berdoa buat Mary yang 2 hari lagi atau 3 hari lagi akan ada pemeriksaan. Semoga tes yang dilakukan hasilnya sempurna dan baik. Kita tetap berdoa. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Mengucap syukur sekali lagi untuk kesempatan di mana hari ini kami dapat berada di tempat ini Tuhan, di dalam sanctuary Tuhan, di dalam hadirat Tuhan sendiri untuk bersama-sama memuji Tuhan melalui doa-doa, melalui lagu-lagu, melalui khotbah yang disabdakan. Kiranya semuanya menjadi sempurna karena Tuhan sendiri yang hadir dan yang bersabda kepada kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan syafaat kami, dengan pokok-pokok doa kami. Kami sangat bersyukur bila Mary yang beberapa minggu yang lalu lemah secara fisik, namun Tuhan, kami melihat dengan mata kami sendiri ketika tubuhnya dipulihkan dari penyakit, dan kiranya Tuhan selalu menopang tubuhnya, dan Tuhan sendiri memberikan kesembuhan sempurna, dan kiranya Tuhan berjalan bersama dia ketika proses tes dan
proses lumbar puncture yang akan diadakan pada tanggal 24 September yang akan datang dilakukan sehingga hasilnya sempurna, tidak kurang suatu apapun. Tuhan memegang tangannya bersama seluruh keluarga. Kami juga mengingat saudara kami Tante Tera yang sedang sakit dan saudara Yudea juga di dalam proses pengobatan. Tuhan tahu sendiri keadaan anak-anak-Mu ini. Biarlah segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sendiri yang berada dan berjalan bersama mereka. Tuhan pegang teguh tangan Tante Tera di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, dan di dalam proses transisi ke hospice dan nursing place. Tuhan memberkati dia dan berjalan bersama dia. Kami bersyukur bahwa keluarga Tante Tera, Tante Esther dan Martin, dan juga suami dari Tante Esther berada di dalam bersama dengan kami pada saat ini. Berkatilah kunjungan mereka dan keberadaan mereka bersama Tante Tera. Kiranya mereka dapat menjadikan berkat dan sumber bahagia dan sumber harapan buat Tante Tera. Kami berdoa juga untuk Tante Christine dan Tante Indra dalam sakitnya, dan juga Penatua Franco. Tuhan sendiri yang berserta dan berjalan bersama anak-anak-Mu ini, memulihkan kesehatannya menjadi kuat, karena Tuhan sendiri yang berkarya di dalam hidup mereka. Tuhan sendiri yang bekerja di dalam proses penyembuhan itu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang lanjut usia, untuk Om Si, untuk Ibu Mariana dan Bapak Edi. Tuhan sendiri yang menaungi hidup mereka di dalam usia lanjut mereka, dan biarlah lanjut usia bukan menjadi alasan buat mereka untuk tidak memuji Tuhan. Biarlah mulut mereka, hati mereka dipenuhi tujuan pada Tuhan dan dipenuhi sukacita yang hanya dari Tuhan saja. Kami juga berdoa pada hari ini untuk saudara yang berulang tahun, Adik Erin Gunawan, dan untuk Bapak Kevin Effendi. Tuhan memberikan sukacita kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka dapat melihat Tuhan sendiri yang berkarya di dalam hidup mereka, yang berkarya dan melakukan segala sesuatu yang indah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk doa ini, untuk gereja kami, GKISF yang kami cintai ini dalam proses pencarian pendeta. Dan terima kasih Tuhan telah menetapkan anggota PNC yang baru. Kiranya mereka dapat bekerja dengan giat untuk memutuskan sesuatu yang baik buat gereja Tuhan ini. Tuhan berkati semua kami pada hari ini, di dalam segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami lalui. Kiranya semua yang kami lakukan menjadi berkat buat orang lain dan menjadi kemuliaan buat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami akan meteraikan doa yang tidak sempurna ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Ayat persembahan diambil 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat dilakukan melalui e-gift ataupun Zelle, dan juga akan melalui kantong persembahan yang nanti kita akan edarkan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Oke, Konen. Atas segala pengorbananmu, dan ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kini kami persembahkan Tuhan, persembahan yang terkumpul pada saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu Bapa, untuk dalam hidup kami masing-masing Tuhan, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk segala apa yang kami dapat Tuhan. Semuanya berkat-berkat-Mu Tuhan, tak putus-putusnya, tak henti-hentinya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Kamu kuduskan persembahan ini Bapak, kamu jamah persembahan ini Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah uang materi ini Bapak boleh dipakai, dikelola Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksanaan bagi majelis 3 KSF ini Tuhan, untuk mengelola uang persembahan ini Bapak, untuk boleh menjadi kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu Bapak, baik ini di GKS San Francisco maupun di keluar dari GKS San Francisco Bapak. Terimalah persembahan ini Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. tak usah ku susah Tuhan, Kau hiburku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menghargaiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Kau besar Yesus. Yang besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, Kau
dapat lakukan Tuhan. Ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Kau sungguh besar Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. That's right Tuhan, Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencanamu. Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Amin. Kiranya kita bisa mengamini itu di dalam hati kita, di dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, saudara. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.